Kembali bersama kami, pemirsa. Pertama dalam sejarah hari ini Israel dan Lebanon berunding untuk mencapai perdamaian. Meski belum menemukan solusi, namun kedua negara optimis perdamaian bisa tercapai. Perundingan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Kedua negara diwakili duta besar mereka untuk Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio hadir sebagai mediator. Dalam perundingan, Israel sendiri tetap bersikeras serangan ke Lebanon untuk menghabisi Hizbullah. Iran pun dituding menjadi penyebab Israel menyerang Lebanon. Pertemuan ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama mereka dalam lebih dari 30 tahun. Well, first of all, on the first question, it's imperative that there's a complete delinkage between Lebanon and Iran. Iran is the malign influence in the region and around the world, and Hezbollah is their proxy next to Israel. It's like a front operation of Iran against Israel. And now is the opportunity to push them back because they're as weak as they've never been. So there's an imperative to maintain that delinkage. In terms of agreement with Lebanon, we're working on the agreement on every front, on the security front and on the civil front, to try to achieve together a complete peace treaty that the moment we have the security issue solved, we can take the peace treaty and embark on a harmonious relationship like we have with the other Abraham Accord countries. Di tengah memanasnya hubungan negara-negara anggota NATO dengan Amerika, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan keduanya berlangsung di Beijing, Cina. Kedua negara ini bertemu untuk membahas peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Dalam pidatonya, Presiden Cina Xi Jinping mengingatkan agar Spanyol tidak kembali ke hukum rimba seperti negara-negara lain. Saat ini hubungan Amerika Serikat dengan Spanyol alami keretakan dan berpotensi mengganggu kerjasama ekonomi kedua negara. Kunjungan ke Cina membuka peluang kerjasama baru bagi Spanyol. 这是你4年内第4次访华。当今世界乱象丛生，国际秩序礼崩乐坏，如何对待国际法和国际秩序，反映的这是一国的世界观、价值观、秩序观、责任观。中国和西班牙都是有原则、讲道义的国家，都愿意站在历史正确的一边。我们应该加强沟通，巩固互信，紧密合作，反对世界倒退回丛林法则，共同捍卫真正的多边主义，守护全球的和平。 Ya, selain bertemu dengan Spanyol, Presiden Cina Xi Jinping juga bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi di Beijing. Xi Jinping menegaskan penegakan hukum internasional sebagai fondasi utama perdamaian Timur Tengah. Ya, dalam pertemuan dengan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Cina ajukan proposal 4 poin soal perdamaian Timur Tengah. Di antaranya patuh terhadap prinsip supremasi hukum internasional dan patuh terhadap prinsip kedaulatan nasional. Xi Jinping juga tegaskan bahwa Cina akan terus memainkan peran konstruktif dan keamanan Timur Tengah harus dihormati. Sheikh Khaled sendiri mengatakan Uni Emirat Arab apresiasi peran Cina yang bertanggung jawab dan konstruktif dalam upaya mencari solusi politik atas krisis yang berlangsung di Timur Tengah. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Kedung Soko, Pelumpang, Kabupaten Tuban. Akibatnya, sebuah tenda pernikahan porak-poranda diterjang angin kencang dan dalam hitungan detik, suasana yang awalnya penuh kemeriahan berubah jadi kepanikan. Peristiwa yang terjadi sore hari ini membuat tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Dari yang awalnya mau makan prasmanan, jadi lari maraton gratis demi menghindari tenda yang tumbang. 4 unit tenda, peralatan sound system, dan ratusan kursi pun ikut jadi korban. Meski tak ada korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Pasca kejadian, video viral dan dikomentari nyeleneh dari netizen, mulai dari angin cemburu hingga berspekulasi doa mantan yang belum move on.
Sementara akibat kejadian ini, warga diimbau untuk waspada, terutama saat menggelar acara di luar ruangan di musim hujan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sekitar 400-an rumah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung terendam banjir 50 cm hingga 1 meter sejak 4 hari lalu. Hingga siang ini banjir belum juga surut karena debit luapan sungai di belakang permukiman masih tinggi. Meski terkepung banjir, sebagian warga memilih bertahan di rumah. Padahal mereka mulai kekurangan air bersih dan bantuan masih minim. Ada bantuan dari Pemkot udah ada? Nggak ada. Bantuan dari kecamatan nggak ada. Dari kelurahan cuma air bersih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir memutus ruas jalan Simpang Darwati, banyak kendaraan mogok karena menerobos genangan air. Banjir juga masih merendam puluhan rumah di 3 desa di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pagi tadi. Di beberapa titik tertinggi banjir mencapai 1 meter, memaksa warga untuk mengungsi. Di Desa Satria Mekar, banjir meluas sejak pukul 11 tadi malam akibat luapan Kali Bekasi yang berasal dari wilayah Hulu Bogor. Banjir ini merupakan kelima kalinya sejak bulan Maret. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara kedapatan sedang keluyuran di luar rumah tahanan. Usai menjalani sidang PK, terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di suatu tempat. Supriyadi divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Meski saat ini ditahan di rutan kelas 2A Kendari, ia justru terekam video amatir sedang berjalan santai di luar rutan. Dalam video yang viral di media sosial, Supriyadi kedapatan masuk ke salah satu warung kopi di kawasan XMTQ Kota Kendari. Pihak rutan menjelaskan terpidana kasus korupsi ini keluar rutan untuk sidang peninjauan kembali di PN Kendari. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelestarian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.